Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah lama banget ya saya nggak upload lagi gitu ya. Jadi pada kesempatan ini tuh saya pengen banget gitu ya berdiskusi gitu kan tentang masalah virus di negara kita yang nggak kelar-kelar ini gitu kan. Gimana sih, gue bingung banget gitu. Kok kayak nggak ada ujungnya gitu virus di negara kita gitu kan. Mungkin diawali dengan COVID-19 atau COVID-19, udah dengan jangka tahun mulai redang dan disambut lagi dengan virus baru. Apa tuh, virus apa ya, orekon gitulah gitu. Nah, gue bingung sekali gitu. Emang pada dasarnya sih mungkin penyakit itu emang benar adanya ya, karena nggak dipungkiri dari zaman dulu pun emang penyakit itu emang udah ada, entah penyakit apapun gitu kan, emang udah ada. Cuman yang bikin kuatnya itu, yang bikin merajalela sampai mendunia itu karena mungkin namanya. Nah, yang gue bingung, negara kayaknya bukan negara sih, masyarakat itu kayak dipaksa gitu kan, dipaksa harus mengikuti pemerintah vaksinasi. Nah, yang gue lihat pun itu di setiap hal apapun sekarang mulai ada syarat harus vaksinasi, entah di dalam perjalanan, entah untuk rekrut pekerjaan, ya banyak hal-hal yang umumnya dilakukan masyarakat menengah itu sekarang harus mengutamakan yang telah divaksin. So, yang gue bingung itu ya, kita digencet terus dengan adanya virus ini, dan pemerintahan mulai ngegencet terus, katanya pengeluaran membengkak, utang membengkak buat negara Indonesia ini gitu. Tapi yang gua, atau mungkin yang gua lihat lah gitu kan, kenapa kita nggak fokus aja sih buat kehidupan sandang pangan masyarakat yang dibutuhin, bukan malah mengekang masyarakat harus vaksin ini, harus seperti ini, seperti itu, itulah gitu. Sehingga masyarakat yang menengah ke bawah itu untuk mencari nafkah pun itu menjadi sulit. So, gua ngomong seperti ini mungkin gua juga ngalamin lah gitu. Makanya jadi penasaran, pengen banget buat bicara, ngungkapin gitu. Kenapa ya? Harusnya ya kalau emang pengen niat membantu masyarakat gitu kan, kita saling aja lah, saling peduliin dulu sandang pangan kita gitu kan. Cuman gue yang masyarakat awam, masyarakat nol, rendah banget lah, entah pemikiran, entah apalah gitu ya, gue perhatiin makin kesini, wow, makin kacau bro, sadis ya, makin rumit aja lah negara kita gitu kan. Coba kenapa nggak kita bersatu? Cuman kayaknya pemikiran orang-orang Indonesia nih pada egois, bener pada egois. Gua nggak nyalahin atas, nggak nyalahin bawah, dua-duanya egois. Yang di atas orang-orang di atas, orang-orang berkelas pada maruf atau rakus lah dengan materi. Jadi amanat yang dari paling atas, bantuan buat ke bawah itu ditilep. Dan yang di bawah pun sama. Yang di bawah bukan maruf dengan materi, tapi ngarep dengan materi. Nah, inilah penyakit Indonesia, penyakit negara kita ini.
masyarakat bawah pun terlalu ngarep. Mana nih bantuan pemerintah? Mana nih bantuan pemerintah? Ngapain sih? Gimana sih? Gimana otaknya mau maju? Gimana negara kita mau maju? Dari atas sampai bawah pikirannya gitu ya. Cuman nggak gua pungkiri sih, gua dari awal ngerasain cari uang gitu ya, awal ngerasain cari uang sampai saat ini, dari dulu itu nggak pernah terpaku dengan materi, dengan uang itu sendiri, nggak pernah. Jadi gue hidup itu mau ada mau enggak ya gimana lagi, yang penting gue udah berusaha gitu kan. Nah, cuman makin kesini ya namanya kita masih hidup di dunia gitu, kita makin dituntut lagi. Dan yang kacaunya efek virus ini sadis. Kita untuk mencari ribuan puluhan ribu rupiah aja itu sulitnya bener-bener ya. Kapan negara kita ini bisa sembuh? Kapan negara kita ini bisa pulih, bisa tersenyum? Kita hanya bisa kapan. Pada dasarnya kita ini masyarakat mau aja gitu, mau aja kita ikut andil dalam permainan terus gitu, hingga kita hanya bisa bertanya kapan. Mulai dari bahan pokok mulai melonjak, minyak goreng makin naik, rempah-rempah naik. Ya beginilah keadaan negara kita sekarang, hingga kita pun nggak tahu kapan semua ini akan pulih. Ya kita tahun depannya atau depannya lagi, atau entah kapan kita cuma bisa lekas sembuhlah negeri, lekas sembuhlah tanah air